Yudi, Bu Susan, Ya, Miss. tadi sempat cerita menanti anak 23 tahun lamanya, tapi belum diberi juga dan tidak diberi sampai sekarang. Pernah saling menyalahkan? Saya tidak menyalahkan pasangan saya dan tidak pernah menyalahkan Tuhan juga. Ya, tapi saya pernah bertanya kepada diri saya sendiri, kenapa Tuhan tidak memberikan anak kepada saya? Akhirnya saya konsultasi dengan istri saya, bagaimana istri saya bilang, ya udah pasrahin aja katanya. Emang ini jalannya Tuhan, jalan yang terbaik barangkali dalam kehidupan keluarga saya. Bagaimana bisa saling menguatkan? Nah, bagaimana Pak Yudi dan juga Ibu Susan tetap bisa menerima dan menjalankan hari demi hari, walaupun ada banyak sekali pertanyaan yang tidak bisa diungkapkan? Di dalam kegiatan sehari-hari saya terus ikut komunitas Pria Sejati. Di dalam situ kita ada sharing yang saling menguatkan, kita. Bukan kita aja yang tidak mempunyai anak gitu kan, semuanya ada gitu kan, yang tidak mempunyai anak juga ya dia fine aja gitu kan. Kenapa kita harus down gitu kan? Harus dijalani dan disyukuri ya. Iya, jangan sampai kita berfokus dengan hal yang tidak ada, padahal sebenarnya ada satu hal yang sebenarnya sangat berguna dan harus dihargai, yaitu pernikahan. Betul. Dari Pak Yudi dan juga Ibu Susan. Karena pernikahan itu sakral ya, Miss ya. Kita nikah atas dasar dan komitmen cinta, saling mencintai. Ya. Masa karena tidak mempunyai anak aja kita pisah atau cerai, kan nggak mungkin kan kayak gitu. Oke, ya, tepuk tangan dulu dong buat Pak Yudi dan juga buat Bu Susan. Mungkin saya ingin bertanya kepada Bu Susan mengenai ketakutan. Pernah nggak merasa takut, wah tidak dikaruniai anak, nanti kalau suami saya misalnya mohon maaf cari istri lain atau melakukan hal-hal yang sebenarnya dia bisa memiliki keturunan mungkin dengan wanita lain. Pernah nggak memiliki ketakutan seperti itu? Saya bersyukur saya tidak terpikir sampai ke situ. Pernah ada rasa takut sedikit pun? Sampai saat ini tidak. Percaya 100% bahwa Pak Yudi akan selalu setia? Amin. Pak Dedi? Ya, satu hal yang saya pelajari dari Pak Yudi, beliau ini lihat wajahnya cukup bahagia ya, nggak menggambarkan bahwa sedang kurang sesuatu gitu loh. Ya, kita harus belajar, apalagi kita yang punya sesuatu, punya hal yang sudah kita perjuangkan dan kita dapatkan, harusnya kita lebih berbahagia wajah kita. Setuju? Satu hal saya belajar dari Pak Yudi adalah bahagianya beliau sangat sederhana. Itu yang saya lihat dari pasangan ini, luar biasa. Berikan tepuk tangan untuk beliau. Iya. Buat Pak Yudi dan juga untuk Ibu Susan, mungkin tidak memiliki anak tidak masalah untuk Anda berdua. Tapi seringkali yang terjadi itu menjadi masalah di keluarga besar. Apalagi tuntutan mungkin dari orang tua pengen nimang cucu. Waktu pertama kali menikah emang ada. Karena saya anak yang pertama dari 3 bersaudara. Sedangkan adik-adik saya 2 cewek-cewek semua. Mereka kan punya anak. Iya. Jadi satu-satunya pria ya. Pria saya. Saya kasih tahu, saya udah ke dokter, saya bilang gitu. Tapi dokter nggak ada masalah apa-apa. Yang menjalankan itu kehidupan semua kan saya, bukan orang tua saya kan. Akhirnya mereka lama-lama juga ya mau diapain kayak gitu kan. Nah, akhirnya mereka perlahan-lahan mulai ikhlas dan mulai menerima ya. Butuh proses waktu yang lama nggak, Bu Susan? Ya, itu butuh perjuangan juga, karena semuanya tahap demi tahap kita dilatih untuk bersabar, dilatih untuk setia, dilatih untuk bisa menerima apapun yang di luar keinian kita, di luar dugaan. Tepuk tangan sekali lagi buat Ibu Susan dan juga buat Pak Yudi ya. Nah, Pak Jun sudah ada skema ya yang digambarkan. Dalam hidup ini pasti ada problem, ya, macam-macam problem. Jadi problem itu bukan jadi problem itu adalah sesuatu supaya kita bisa cari solusi, dan beliau sudah lakukan ya, Pak Yudi dan Ibu Susan sudah lakukan. Awal-awal mereka cari experts, ya, pakar, dokter, ahli
Ya, kalau dokter ahli sudah bilang nothing wrong secara medis, kan kita lebih tenang. Karena kita sudah konsultasi dengan pakar. Jadi kalau Anda mau solusi yang tepat, konsultasilah dengan orang yang tepat. Jangan konsultasi dengan yang non-pakar. Yang non-pakar itu opini saja. Dan walaupun kita dengar opini, belum tentu kita bisa tenang. Tapi kalau kita konsultasi dengan pakar, memang ahli di bidang itu, jawabannya akan buat kita lebih pasti. Dengan setelah sudah berjuang cari solusi melalui pakar, tapi masih belum ada jawabannya, jadi Anda harus sender kepada komunitas. Jadi melalui komunitas ini, kita dapat kekuatan kan, bahwa bukan kita saja yang mengalami hal ini. Kalau tidak ada komunitas ini, orang kita bersender dengan orang-orang yang dalam kondisinya beda sama kita. Nggak mungkin dia bisa rasakan perasaan kita. Mengerti? Jadi komunitas ini penting. Nah, setelah ada expert, setelah ada community, ternyata hasilnya juga belum dapat. Kita harus pilih. Mau pilih fokus ke masalahnya, marah-marah, frustasi, kesal melulu, saling menyalahkan satu dengan lain, bahkan sampai kepepet, kehabisan alasan, salahkan Tuhan. Atau kita bisa fokus terhadap apa yang kita miliki. Dan kebetulan Anda miliki kesehatan, Anda miliki satu dengan lain, dan tujuannya ujung-ujung adalah happy. Ya, jadi dapat, nggak dapat, tetap happy. Dan itu yang kita lihat ya. Betul. Sampai hari ini menikah 23 tahun, happy terus kok. Itu ujung-ujung itu kan. Yes. So, if you have a solution, fine. If you have no solution, does not matter. Yang penting, you are happy. Betul. Jadi ikhlas itu bukan hanya ikhlas dalam perjuangan seperti tadi Pak Dedi bilang, tapi juga ikhlas menerima hasilnya, ya. Nah, bagaimana sekarang Pak Yudi dan Bu Susan mengisi hari-hari dengan tidak memiliki anak? Apakah ada kekosongan atau justru fine-fine aja, justru malah sebuah kelebihan? Aktivitas saya sehari-hari dengan tidak mempunyai anak, saya happy-happy aja. Hidupnya berdua terus, honeymoon terus. Gitu. Honeymoon terus. So sweet. Luar biasa, tepuk tangan dulu, honeymoon terus ya. Iya, Ibu Susan gimana? Waktu kita juga banyak habis untuk mengasihi anak-anak lain. Walaupun kita tidak punya anak, tapi kita bisa mengasihi anak-anak lain juga. Tidak melihat dari apa yang tidak dimiliki, tapi menghargai dan mensyukuri apa yang dimiliki. Ya, Pak Dedi. saya ingin sharingkan sesuatu berkenaan dengan Pak Yudi dan Bu Susan. Terkadang apa yang kita inginkan dan perjuangkan, lalu kemudian seolah-olah Tuhan berkata tidak. Ya. Ya, lalu mungkin logika kita menilai, melabel, memaknai, kok begini sih, kok buruk sih, gitu loh. Itu buruk oleh logika kita. Padahal dalam setiap kejadian ada destininya. Suatu saat pada sesi seperti ini, pada saat seperti ini, tentu Pak Yudi dan Bu Susan jadi menyadari, oh akhirnya aku bisa menginspirasi banyak orang ya. Terkadang kalau Tuhan mau setting Anda jadi pahlawan bagi banyak orang, Anda memang mau nggak mau diizinkan mengalami itu. Nah ini luar biasa. Nah ketika sudah tahu destininya, kita akan jadi ikhlas. Ikhlas rumus dari dua hal, mengerti dan menerima. Ngerti bahwa Tuhan tuh sayang banget sama aku, ini nggak mungkin sia-sia, pasti ada sesuatunya nih. Sebelum aku tahu apa itu, aku nggak mau menyalahkan apa-apa dulu. Setuju? Kita semua sangat mampu untuk merasakan bahwa Tuhan sayang. Sampai kita udah berjuang dan belum mendapat, itu memang pasti adalah yang terbaik bagi kita. Setuju? Terima kasih Pak Dedi. Ya, malam ini kami juga telah mengundang praktisi dalam dunia kedokteran dan beliau merupakan dokter ahli kebidanan dan kandungan yang saat ini tergabung di Morula IVF Indonesia, yaitu Dr. Caroline Hutomo. Maka dari itu jangan kemana-mana karena I'm Possible akan kembali. Dari impossible jadi I'm possible.